Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita lagi dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah menghadiri majelis ilmu, beribadah di atas ilmu, dimudahkan memahami daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membawa kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum, melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Mutaffifin. Kita mulai dari ayat yang ke-28 halaman 210. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainan yashrabu bihal muqarrabun." Yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ayat, para penghuni surga kelak akan meminum khamr yang dicampur dengan tasnim. Nah, penjelasan tasnim ada di atas, yaitu mata air yang menjadi puncak terlezat dari seluruh minuman yang ada di surga kelak. Tidak bisa dibayangkan. Karena kita belum melihat surga. Dan kita pun juga belum pernah meminum air yang mahal. Kecuali kalau antum pernah tidur di hotel bintang 5. Itu pasti ada air. Enggak mungkin yang seperti ini, enggak mungkin. Pasti tempatnya apa? Dari kaca. Namun yang meminum tasnim yang murni hanyalah al-muqarrabun, yaitu yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, atau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan meminum daripada mata air tasnim. Inilah dalil penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta untuk ditempatkan pada surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Selain al-abrar, golongan yang akan mendapat limpahan kenikmatan yang lebih tinggi adalah al-muqarrabun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun." Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya as-sabiqun al-awwalun dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya mereka itu masuk surga, dijanjikan masuk surga. Al-muqarrabun adalah orang-orang yang mendapatkan posisi sangat tinggi di surga. Merekalah yang berhak meminum tasnim dengan murni dan tidak dicampur sama sekali dengan yang lainnya. Sementara itu penghuni surga yang lain, yaitu al-abrar, tidak meminum tasnim secara murni, tetapi telah dicampur dengan khamr. Jadi nanti khamr itu halal, tapi di dunia itu haram, tidak boleh minum. Walaupun untuk nge-fly. Sebagian para ulama memberikan rukhsah, terutama kaum muslimin yang berada di negeri kafir yang ada musim salju, musim dingin. Ya, katanya untuk menghangatkan badan. Tetapi di situ ketentuannya adalah tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Misalkan 1 gelas begini, ya tidak boleh. Sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Nanti segitu itu namanya bukan mengambil rukhsah tetapi menikmati. Apalagi kalau diberi khamr yang paling mahal. Saya lupa itu yang paling mahal. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan huruf min yang artinya dari, sehingga maknanya menjadi mata air yang para al-muqarrabun minum darinya. Tetapi menggunakan huruf al-ba dengan, yaitu maknanya dengan, sehingga maknanya menjadi mata air yang para al-muqarrabun minum dengannya. Ini diantara mukjizat bahasa Arab. Diantara mukjizat bahasa Arab. Secara makna, kalimat yang cocok adalah yang pertama, yaitu minum dari mata air, bukan minum dengan mata air. Namun para ulama mengatakan bahwa hal ini merupakan salah satu susunan bahasa Arab yang disebut dengan uslub at-tadmin. Ya, at-tadmin. Dhaman. Dalam bahasa Arab, istilah fikih, dhaman itu garansi. Dhaman itu adalah garansi atau ganti rugi. Makanya Nabi SAW bersabda, man atlafa syai'an dhaminahu. Barang siapa yang merusakkan sesuatu maka dia harus mengganti. Itu sebagai bentuk kafarat bagi yang merusakkan suatu benda. Atau diganti dengan uang yang seharga dengan barang tersebut. Oleh karenanya mereka menafsirkan ayat ini dengan ainan yaltadzu bihal muqarrabun, yang artinya mata air yang para al-muqarrabun berlezat-lezat dengan mata air tersebut. Jadi min atau ba itu lebih mendekatkan daripada dengan min. Kenapa demikian? Kalau min itu hanya sesekali saja. Tapi kalau dengan ba itu sering. Itu maknanya ya. Dengan demikian mereka tidak sekedar minum tetapi berlezat-lezat. Betul-betul menikmati itu. Demikianlah para penghuni surga, mereka makan dan minum bukan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, melainkan dalam rangka menikmati kelezatan. Makanya kata lezat itu berasal dari bahasa Arab ladzah. Ya, lezat dari kata ladzatun. Ya karena memang di surga itu mereka semuanya menikmati kelezatan itu, menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan haus minum, lapar makan, ngantuk tidur, kan begitu. Tapi di sana enggak. Berbeda keadaan dan berbeda rasa. Ayat selanjutnya 29-30,
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya untuk menghina. Allah berbicara tentang kebiasaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang suka mengolok-olok orang-orang soleh. Memang seperti itu. Orang soleh terkenal dengan baiknya, orang kafir dan orang musyrik itu buruk. Makanya biasanya orang yang soleh ini tidak terlalu begitu neko-neko, selalu dizalimi oleh orang musyrik dan kafir atau orang buruk. Memang demikian. Ya. Makanya orang-orang yang baik biasanya hanya sekedar apa? Tertawa atau mungkin tersenyum ketika dizalimi. Tetapi sabar, ada batasannya. Hal ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat nanti. Ya, hingga hari kiamat nanti. Dan pasti akan ada terus. Ya, orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu dizalimi oleh orang-orang kafir dan musyrik. Orang-orang yang saleh dan bertakwa akan sering menjadi bahan olok-olokan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Dan ini sudah sunnatullah. Pada zaman dahulu, orang-orang kafir atau orang-orang munafik akan saling melirikan pandangan dan mengedipkan mata untuk mengejek orang-orang beriman ketika mereka lewat di depannya. Itu diantara salah satu cara mereka menghina. Mengajak orang-orang beriman. Di sisi lain memang itu adalah apa? Adalah cobaan bagi orang yang beriman. Sekuat apa dia itu dicoba dengan hal tersebut. Namun yang menjadi masalah justru ketika yang mengolok-olok adalah sesama kaum muslimin. Terlebih lagi sampai saling membunuh. Waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Mengolok-olok seorang muslim merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Kufuran. Di dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya hancurnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan jatuhnya setetes darah seorang muslim tanpa hak. Makanya apa? Membunuh itu hukumnya haram. Jikalau membunuhnya bukan perkara syar'i, maka dia diancam di neraka selama-lamanya. Ya. Karena apa? Karena betapa berharganya jiwa seorang muslim, jiwa seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, maka manusia juga harus memuliakan mereka. Tidak boleh dibunuh kecuali dengan yang hak. Dan itu pun juga yang mengeksekusi bukan perorangan, melainkan apa? Pemerintah. Tidak boleh. Jadi semuanya Islam itu penuh dengan aturan dan ada keindahan di dalam aturan tersebut. Apabila ada sejumlah kaum muslimin yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, sebagian lainnya justru mengejek dan mengolok-oloknya. Antum sudah pernah merasakan belum? Yang jenggotan koyok itu cingkrang kayak dan seterusnya, tidak masalah. Orang yang berjenggot dikatakan seperti jenggot kambing. Padahal kambing itu adalah dagingnya paling enak. Paling enak. Orang Saudi pun yang ada onta itu lebih memilih kambing daripada onta.
Makanya kalau di walimah itu, walimah entah itu walimah pernikahan atau azumah, istilah kita azumah, pesta. Itu biasanya para undangan itu biasanya dikasih daging itu, daging onta. Tapi sahibul hajah sendiri yang punya rumah itu daging kambing, satu utuh. Sebenarnya murah kok di sana. Kambing guling di sini berapa, Pak? Ada yang pernah beli? Di sana itu yang paling kecil sekitar 600 sampai 700. Sambak ya? Iya. Betul. Iya. Orang yang berusaha menaikkan celananya agar tidak isbal dikatakan kebanjiran. Padahal demikianlah pakaian Nabi SAW jika salat ke masjid ia dikatakan pura-pura soleh. Jika dahinya menghitam karena bekas sujudnya ia tidak katakan sujud dengan menggosok-gosokkan kepalanya. Subhanallah. Apa ya bisa? Antum bisa antum? Saya aja nggak bisa loh. Gosok-gosokkan. Yo sakit. Nggak masuk akal. Kadang Allah-Allahan mereka itu juga nggak masuk akal juga gitu. Di antaranya juga sebagian di masjid itu tertulis jangan memukul karpet. Padahal sunnahnya, di antara salah satu sunnahnya apa? Ketika kita bangkit dari sujud atau duduk istirahat, kemudian berdiri, itu di sunnahnya itu menggenggam seperti ini, mengepal. Kok memukul karpet? Apa masalahnya dengan karpet? Tidak masalah. Karena memang sunnahnya demikian. Gitu. Makanya kita mendoakan mereka semoga mereka mendapatkan hidayah sunnah. Ya. Perkataan-perkataan semacam ini sayangnya sering keluar dari mulut kaum muslimin sendiri. Yang terakhir saya dapati di Facebook itu ada seorang perempuan dia membaca Al-Quran disawer. Ajib. Nah ternyata yang disawer itu juga nangis sebenarnya. Kok tahu-tahu disawer begitu loh. Ya. Kalau disawer jangan di Indonesia, itu cuma 100 ribuan tok. Di Arab sana 500 real itu sekitar 1.200.000. Kalau dibawain segepok insya Allah bisa beli mobil waktu itu. Makanya di wawancarai dia nangis. Si akhwat ini ketika diwawancari nangis dia. Kenapa demikian gitu loh. Iya. Al-Quran saja dihinakan oleh kaum muslimin, bagaimana dengan orang-orang kafir. Ayat selanjutnya wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Mereka sudah mengejek kaum muslimin di hadapan mereka langsung. Namun setelah kembali ke rumahnya masing-masing dan bertemu keluarganya, mereka tidak bosan dan masih tetap mengejek kaum muslimin dengan cara menggunjing atau membicarakan di belakangnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Itulah, makanya belum sampai ilmu kepada mereka. Orang mukmin dikatakan sesat. Gitu. Makanya yang selalu sampai sekarang pun masih ramai itu masalah kafir, kan begitu. Padahal kata kafir itu terminologi di semua agama ada. Bagi orang Nasrani, Muslim itu juga kafir. Bagi orang Hindu juga sama. Muslim itu kafir. Kenapa kok ketika seorang Muslim mengatakan demikian kok jadinya ramai? Iya. Orang-orang kafirlah yang sesat. Mereka berada di atas kesyirikan. Mereka menyembah kepada selain pencipta alam semesta. Mereka menyembah nabi, wali, malaikat, sapi, dewa-dewa, atau patung. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, itu kalau beliau
ingat perjalanan beliau itu selalu ketawa. Jadi beliau waktu itu mau mengadakan sebuah perjalanan. Ya. Disiapkanlah yang namanya perbekalan. Mulai dari uang, minuman, makanan. Dan tidak kalah juga supaya dia tetap masih bisa beribadah adalah membawa Tuhannya. Dan kebetulan waktu itu dia membuat Tuhannya dari makanan, roti. Perbekalan semuanya habis makanan itu. Tinggal roti itu yang berbentuk Tuhan dia. Akhirnya dimakan juga itu Tuhannya. Kepalanya dulu biar gak lihat. Nah ini secara akal para jamaah gak masuk akal. Tuhan dibuat sendiri, disembah, dimakan lagi. Ya Tuhannya gak menyiksa juga dia juga, karena Tuhannya gak bisa ngapa-ngapain, orang udah dibunuh. Gitu. Iya. Nah itulah kenapa Tuhannya orang Islam paling masuk akal. Paling masuk akal. Sesungguhnya tidak ada yang menyembah pencipta alam semesta ini secara murni dan esa kecuali orang-orang Islam semata. Dan banyak sekali para ilmuwan yang membuktikan demikian. Yang akhirnya mereka itu masuk Islam. Makanya kita harus betul-betul menjaga keislaman kita, memupuk keislaman kita, merawat keislaman kita sehingga betul-betul di akhir hayat kita la ilaha illallah. Ya. Ayat selanjutnya wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusan mereka itu untuk menjaga orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu bisa menjaga diri mereka sendiri dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak pernah diutus untuk mengurusi amalan-amalan orang saleh, tetapi tidak pernah luput mengomentari keadaan orang-orang saleh. Nah ini sering sekali terjadi di negara kita. Apalagi kita berada di ibu kota, media massa itu subhanallah. Antum tahu nggak? Mungkin kalau antum mau keliling seluruh Jakarta, antum tidak akan mendapatkan baliho si fulanah capres 2004. Di kota saya banyak. Dan bahkan itu terjadi 2 tahun sebelum ini. Kenapa demikian? Karena dia jauh dari ibu kota. Jauh dari media. Dan itu nggak mungkin media ke sana hanya untuk memfoto seperti itu. Nggak mungkin. Buang-buang waktu aja. Makanya berita itu terkumpul di mana? Di Jakarta. Bahkan di Jakarta pun orang Bali juga tahu masalah seperti itu. Nah, perkara-perkara yang bukan ahlinya ikut nimbrung. Yang terakhir ada seorang habib yang rambutnya itu dia mengatakan haji dan umroh ke Saudi Arabia itu hanya buang-buang uang saja. Antum bayangin, kira-kira agamanya apa sih habib ini? Kalau dikatakan muslim, gak mungkin orang Islam mengatakan demikian. Ya, yang seperti ini kan gak masuk akal para jamaah sekalian. Alhamdulillahnya Allah memberikan kita hidayah seperti itu, menggunakan akal kita sesuai dengan prosedurnya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya visa visa umroh dan haji itu Saudi itu ngambil keuntungan, enggak sama sekali. Saudi sudah kaya dengan minyak. Itu kalau antum mau tahu bahwasanya sebenarnya visa haji umroh itu, terutama haji ya, itu gratis sebenarnya. Kalau toh membayar mungkin hanya sekedar administrasinya, itu pun gak nyampe 1 juta kok. Itu. Saudi sudah kaya dengan adanya minyak, kilang minyak aja ratusan itu. Gitu. Ya.
Dan kemudian juga ada yang mengatakan di antara ciri teroris itu adalah mengharamkan wayang. Apa hubungannya? Coba. Nah yang seperti inilah para jamaah yang bukan ahlinya ikut nimbrung jadinya rusak gitu. Ya. Begitupun sesama kaum muslimin seharusnya masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak banyak mengomentari amalan-amalan saudaranya. Dalam artian ini amal soleh ya, bukan perkara manhaj dan akidah. Ayat selanjutnya, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Itulah yang akan terjadi di akhirat kelak, orang-orang beriman yang akan menertawakan orang-orang kafir. Berbalik. Keadaannya berbalik. Di dunia mereka menertawakan orang-orang beriman, nanti di akhirat orang-orang beriman menertawakan mereka. Abu Saleh berkata, yaitu pintu-pintu neraka dibukakan untuk orang-orang kafir, lalu dikatakan kepada mereka, keluarlah dari neraka. Jika mereka melihat pintu-pintu terbuka, mereka segera menuju ke pintu-pintu tersebut untuk keluar. Sementara kaum mukminin melihat mereka. Jika mereka sampai di pintu-pintu tersebut, maka ditutuplah pintu-pintu tersebut. Istilah kita mungkin diprank. Wallahu a'lam. Ya. Dan hal ini dilakukan kepada mereka berulang-ulang, sementara kaum mukminin menertawakan mereka. Ini dari bentuk balasan kepada mereka. Makanya dengan seperti ini, penjelasan seperti ini, kita harus betul-betul memegang erat Islam kita. Ayat selanjutnya, alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Orang-orang yang beriman berada di atas dipan-dipan yang dihias. Mereka merasakan kenikmatan bersama para bidadari. Makanya tidak ada bidadara, karena bidadari itu adalah suaminya. Iya. Sampai akhir hayatnya. Iya. Kemudian mereka pun menertawakan orang-orang kafir yang sedang diazab di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Kemudian ayat terakhir, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Orang-orang kafir akan diberi ganjaran terhadap perbuatan mereka. Inilah yang disebut dengan al-istifhamut takriri, atau pertanyaan untuk penetapan, yaitu kata hal. Hal kemudian setelahnya itu ada fi'il majhul namanya. Fi'il majhul itu kalau diindonesiakan itu adalah kata kerja yang didahului dengan kata huruf di. Dimakan, dan seterusnya. Yang mana fa'ilnya tidak kelihatan. Karena memang fa'ilun mahdzuf. Ya, dihilangkan. Itu. Nah, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan, monggo. Surat Al-Insyiqaq setelah ini. Jika ada pertanyaan. Tapi kita lanjut pada surat Al-Insyiqaq. Maknanya adalah terbelah. Surat Al-Insyiqaq adalah surat ke-84. Ya. Al-Insyiqaq artinya terbelah. Surah Al-Insyiqaq ini terdiri dari 25 ayat. Ya. Para ulama telah sepakat bahwa surah Al-Insyiqaq merupakan surah Makkiyah. Oleh karena itu, isi surat ini membantah pemikiran kaum kafir Quraisy Mekah yang berkaitan dengan masalah hari kiamat. Pokoknya juz 30 itu penuh dengan kabar-kabar hari kiamat. Supaya kita betul-betul mempersiapkan. Mereka mengingkari hari kiamat dengan menyangka bahwa tidak ada hari kiamat. Padahal nanti ada. Percaya atau tidak percaya tetap itu akan
akan ada. Kandungan surat Al-Insyiqaq sebagaimana yang telah dijelaskan pada tafsir surat At-Takwir dan Al-Infitar, makanya ada apa? Ada hubungannya antara satu surat dengan surat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin, falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca idza asy-syamsu kuwirat, idza as-sama'u fatarat, idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Hal ini menandakan bahwasannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nama surat. Tidak ada nama surat. Kalau sekiranya Nabi SAW menyebutkan nama surat di sini, kira-kira kita bisa memikirkan surat apa itu enggak? Tidak ada. Tidak bisa. Misalkan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainan falyaqra surat At-Takwir. Misalkan begitu, Tidak mungkin kita bisa atau di dalam kita terpikirkan bahwasanya itu adalah surat At-Takwir yang diawali dengan idza syamsu kuwirat. Nah, inilah yang disebut dengan maslahat mursalah. Maslahat mursalah dengan bid'ah itu 11-12. Maksudnya apa? Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tanpa maslahat mursalah, sampai yaumul qiyamah kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pada zaman Nabi SAW, sampai sahabat, sampai tabi'in itu, Al-Quran itu tidak ada tanda huruf. Tanda bacanya itu tidak ada. Makanya supaya dihafal oleh para sahabat dengan apa? Dengan talqin. Jadi Rasulullah SAW membacakan kepada mereka satu ayat atau 10 ayat, kemudian mereka membaca dan menghafal. Pada zaman Nabi tidak ada fathah, kemudian sukun, tasydid, itu tidak ada. Inilah yang disebut dengan maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu lebih penting dan itu menyelamatkan agama. Contoh juga dalam pembukuan Al-Quran. Ada isyarat daripada Al-Quran itu sendiri, yaitu namanya Al-Kitab. Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Al-Kitab, yang maknanya ad-dhammu wal jam'u, mengumpulkan. Dan itu bukan bid'ah. Walaupun kaum muslimin mengatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ahnya Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang sahabat berbuat bid'ah? Tidak mungkin. Kalau sahabat saja berbuat bid'ah, maka di Indonesia ini adalah bid'ah terbanyak. Kenapa demikian? Karena jauh dari tempat lahirnya Islam. Dan selain itu, para sahabat radhiyallahu anhum juga mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, yaitu sunnah sahabat. Nah, sunnah sahabat itu seperti apa? Kan kalau kita tilik kepada pengertian hadis itu apa? Yaitu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir persetujuan Nabi dan sifat. Nah, sunnahnya para sahabat masuk mana? Ke takrir persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Makanya tidak mungkin para sahabat berbuat bid'ah. Dan ingat para jamaah sekalian, ketika kita mengingatkan perkara bid'ah, bukan berarti memvonis. Dan kita tidak boleh memvonis. Kita hanya
mengingatkan bahwasanya bid'ah itu menghancurkan kalimat Muhammad Rasulullah. Dan nanti di akhirat kelak yang akan menjadi musuh kita adalah Rasulullah. Nah, kalau kita berbuat bid'ah, mana mungkin kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Langit merupakan makhluk Allah yang paling besar dan paling luas yang dapat disaksikan oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada langit pada saat ini. Bahkan kita dapat mengetahui matahari, rembulan, bintang, dan semua benda langit lainnya karena berada dalam lingkaran langit. Seluruh manusia dapat menyaksikan semua itu, baik yang tinggal di kutub atau daerah Khatulistiwa. Khatulistiwa itu juga dari bahasa Arab. Khatul istiwa. Khatul istiwa. Khat itu adalah bisa bermakna tulisan, bisa bermakna benang, bisa bermakna benang. Di tempat manapun kita dapat akan melihat langit. Hal ini menunjukkan betapa luasnya langit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai ayat. Seakan-akan langit itu mengikuti kita. Pada suatu hari nanti, fenomena-fenomena alam yang kita lihat sekarang, ini akan berubah semuanya. Kita jangan berpikir bahwa kehidupan kita sehari-hari akan terus berjalan seperti saat ini saja. Hari Senin besok tidak mungkin sama dengan hari Senin kemarin. Iya. Hari Ahad ini tidak mungkin juga akan sama dengan hari Ahad yang akan datang. Pasti semuanya berubah. Semuanya pasti akan berubah pada suatu hari nanti sebagai pertanda datangnya hari lain, yaitu hari kiamat. Hari akhirat yang tiada penghujungnya. Di antara perubahan dahsyat tersebut antara lain matahari terbit dari barat yang sebelumnya terbit dari timur. Demikian pula langit-langit yang kokoh yang tidak berlubang, tetapi kelak Allah Subhanahu wa taala akan membelahnya. Nah, khabar-khabar yang semacam ini kewajiban kita adalah mengimaninya. Awalnya langit akan mulai terbelah secara perlahan-lahan yang disebut infitar. Kemudian setelah terbelah secara sempurna dan berlubang-lubang, langit itu disebut insyiqaq. Selanjutnya langit-langit yang menjadi lemah tersebut akan dilepaskan seperti kulit yang dicabut dan kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya wa'adzinat lirabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain, haruslah patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik hamba itu adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu makna adzina dalam bahasa Arab adalah istama'at, atau mendengar dan taat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina lin Nabi SAW an yataghanna bil Qur'an. Artinya adalah mastama'allahu li syai'in, tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti Allah mendengar seorang nabi melantunkan Al-Qur'an. Wa huqqat artinya wa ata'at. Langit taat dan mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika ia diubah olehnya. Langit patuh untuk dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun
Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Makanya kalau kita terbang itu ada asap. Yang kalau nabrak itu akan goyang. Kita kalau seperti saya kalau naik pesawat itu kalau nabrak awan itu sebenarnya nggak takut sebenarnya. Tapi kalau tahu terus kemudian ketika take off ke atas tahu-tahu langsung seperti itu menakutkan banget itu. Hati kita langsung gimana gitu. Iya. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Langit dan bumi akan taat kepada Allah selamanya, sejak awal hingga akhir penciptaannya. Dan memang seperti itulah sikap seorang hamba Allah, patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuqqat, yaitu sebagaimana kata Ibnu Katsir, wahuqqalaha an tuti'a amrahu, bahwa mudah seharusnya langit taat kepada perintah Allah, karena dia yang maha agung dan maha kuasa. Semua yang ada di dalam ini tunduk di bawah aturan dan perintahnya. Kita juga demikian sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Desember kemarin bagaimana? Sudah banyak tempat yang diratakan. Dan itu seharusnya kita juga harus berintrospeksi diri bahwasanya pada bulan itulah puncak-puncaknya musibah di Indonesia. Ya, puncak-puncaknya, lebih puncaknya lagi adalah mengatakan Allah punya anak. Itu. Makanya menghalalkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu terjadi pada lumbung padi di Indonesia. Itu. Sewaktu saya di Saudi itu nasi yang paling enak ya dari situ. Kota yang sampai sekarang belum berbenah dengan baik. Itu paling enak. Pandan wangi. Pandan wangi. Subhanallah. Itu paling enak. Kita kalau pakai nasi itu cepat gemuk. Karena nasinya pulen banget. Enak banget. Nggak sekedar sekali makan doang, tapi menambah. Kadang 2 kali, 3 kali. Apalagi kalau lauknya sambal. Masya Allah. Makanya kalau sambal itu wajah saya itu sumringah. Gitu. Apalagi kemarin waktu daurah itu setiap pagi nasi pecel terus. Dan itu adalah sambalnya terpedas di Nganjuk. Walaupun masih ada yang lebih pedas lagi di Nganjuk bagian barat itu. Kata yang jual itu kacangnya 2 kilo, cabai rawitnya 4 kilo. Pertama kali saya di situ suapan pertama batuk. Tapi ajibnya itu diletakkan di atas daun jati. Itu Masya Allah itu. Nah setelah itu, ya, betul Pak, mulus Pak, meriang, sakit perut dan seterusnya. Tapi untungnya saya kalau sakit itu kadang cuma sehari. Kalau pusing, lemas itu sehari 2 hari udah cukup. Kalau yang agak beratan paling 2 minggu kayak corona kemarin 2 minggu. Yang terakhir makanya kemarin saya juga minta maaf pada antum, sebulan kita libur karena sebenarnya saya sakit herpes. Itu lumayan sebulan. Setiap malam itu baru bisa tidur jam 3. Alhamdulillah pulang ketemu emak, hari kedua di Nganjuk, alhamdulillah malam bisa tidur. Ngorok lagi. Makanya sambal itu adalah lauk terenak di dunia. Nggak ada daging nggak apa-apa. Kalau ada sambal, pokoknya wajah itu bahagia.
Nah, para ulama telah sepakat bahwa bumi ini bentuknya bulat. Antum yang mengikuti. Apakah bumi itu datar atau bulat? Para jamaah sekalian, dalilnya adalah bulat. Bulat. Itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ketahuilah para ulama telah sepakat bahwa bumi ini bentuknya bulat. Selesai para jamaah, tidak usah pakai. Makanya kan ada yang mengadakan pertemuan kan itu. Apakah bumi itu bulat atau datar dan seterusnya gitu. Itu sampai ada seminar kayak gitu, subhanallah. Padahal kalau mau dikembalikan kepada dalilnya selesai sudah, nggak perlu marah-marahan dan seterusnya. Pada hari kiamat kelak, bumi yang bulat ini akan dibuat datar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pendapat pertama bumi itu bulat. Nah, nanti di hari akhir nanti akan dibuat datar. Nah, itu yang paling benar. Kadang juga kalau mengikuti orang-orang berantem di media sosial itu kadang juga lucu juga. Allah Ta'ala berfirman, Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Surat Ibrahim 48. Pada hari kiamat kelak, bumi ini akan diubah oleh Allah, lalu manusia akan dibangkitkan di atas dataran yang rata, tidak ada gunung atau lembah. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat pun dikumpulkan. Abdullah ibn Amr ibn al-As berkata, "Idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu maddal adim." Apabila hari kiamat Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit. Nah, ini perkataan Abdullah bin Amr bin As. Beliau juga meriwayatkan dari Nabi SAW makna yang serupa namun dengan sanad yang lemah dengan lafaz thumma tunsaful jibalu wa tamuddu al-ardu maddal adim. Gunung-gunung lalu dihancurkan dan bumi pun diratakan sebagaimana diratakannya kulit. Hadis dhaif itu pada ulama mutaqaddimin secara mutlak tidak boleh diamalkan. Hadis dhaif. Apalagi hadis dhaifnya itu yang berat seperti la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Nah, tidak ada asal usulnya itu biasanya tidak ada sanadnya. Perawinya tidak ada. Yang kedua, terlebih lagi jikalau hadis tersebut maudhu', palsu. Itu. Nah, kemudian para ulama mutaakhirin ada yang membolehkan dengan syarat tidak boleh diriwayatkan dengan haddatsana. Jadi ada para ulama sepakat ada 3 lafaz dalam meriwayatkan hadis. Akhbarana, anba'ana, haddatsana. Kemudian ditambah lagi sebagian para ulama mengatakan ada 5, yaitu dengan sami'na dan ra'aina. Ada 5 lafaz itu. Nah, maka tidak boleh diriwayatkan seperti ini. Diriwayatkannya bagaimana? Qala Rasulullah SAW, seperti itu. Yang kedua, jangan berharap pahala dari Allah. Berat ini. Kita melakukan sunnah Nabi SAW berdalil dengan hadis itu adalah supaya dapat pahala sunnah. Ini malah nggak boleh gitu loh. Kemudian dhaifnya jangan terlalu dhaif yang berat seperti maudhu', la aslalahu dan seterusnya. Ya. Demikianlah kondisi bumi yang diratakan sebagaimana kulit ketika ditarik. Tidak ada lekukan, tidak ada turunan, tidak ada gunung dan tidak ada lembah. Semuanya datar. Di sanalah manusia akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu di padang mahsyar yang merupakan bumi yang telah diubahnya. Kemudian di situ ada footnote, inilah salah satu dari 2 pendapat di kalangan para ulama bahwa
padang mahsyar adalah modifikasi dari bumi kita saat ini yang awalnya bulat lalu dijadikan datar oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Dia mencabut gunung-gunung dan menghancurkannya. Hal ini juga didukung dengan firman-Nya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Sebagian salaf menafsirkan ayat ini bahwa bumi akan mengabarkan tentang orang-orang yang pernah menginjaknya, bukan memijaknya, baik orang-orang yang taat maupun para pelaku kemaksiatan. Makanya orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi yang dijadikan dia wasilah sebagai taat nanti akan bersaksi kepada Allah. Termasuk mushola kita sekarang juga ini. Kalau kita bermaksiat, maka tanah itu juga akan bersaksi di hadapan Allah. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa bumi yang kita pijak ini akan hancur. Padang mahsyar merupakan bumi yang baru dan bukan modifikasi dari bumi yang lama. Ibnu Mas'ud berkata, "Ardhun baydha'u ka'annaha fiddatun, lam yusfaq fiha damun haramun wa lam yu'mal fiha bima'siyatin." Bumi putih seperti perak. Hajar Aswad juga demikian. Kata Nabi SAW, Hajar Aswad itu dulunya putih. Karena dia dari surga. Sawadahu dzunubu bani Adam. Tetapi dihitamkan dengan dosa-dosa anak Adam. Makanya mencium Hajar Aswad itu tidak wajib. Sunnah. Tetapi juga tidak boleh kita memaksa sehingga membahayakan diri sendiri atau orang lain. Cukup aja dengan bismillah, Allahu Akbar, selesai. Tidak pernah ditumpahkan di atasnya darah yang haram dan tidak pernah dikerjakan di atasnya kemaksiatan. Athar ini menunjukkan bahwa padang mahsyar adalah bumi yang baru dan tidak pernah ada kemaksiatan di atasnya sehingga berbeda dengan bumi yang lama. Kemudian melanjutkan di atas footnote-nya itu, Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumil qiyamati ala ardin baydha'a afra'a. Kaqursatin naqiyyan laisa fiha ma'lamun li ahadin." Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih, kemerah-merahan seperti tepung yang bersih, tidak ada petunjuk jalan apapun. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yaitu tidak ada tanda-tanda pemukiman di sana sekali, tidak bangunan, tidak ada bekas apapun, tidak ada apapun yang merupakan petunjuk jalan seperti gunung dan batu yang muncul. Hadis riwayat Bukhari. Bumi yang baru padang mahsyar lebih luas dan cukup untuk menampung seluruh manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.